Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali akan menjelaskan mengenai materi siklus akuntansi, khususnya dalam hal ini yaitu perusahaan jasa. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, yang saya terangkan hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Aliniyah wal ijabah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai materi pada kali ini, yaitu saya akan membahas mengenai siklus akuntansi khusus di perusahaan jasa. Siklus akuntansi ya, atau alur, kalau kita bicara siklus ya, alur atau proses bagaimana akuntansi ini kita lakukan, khususnya dalam skup kali ini saya akan membahas di perusahaan jasa. Siklus akuntansinya kalau kita buat secara ringkas itu hanya sederhana seperti ini, yaitu mulai dari bukti transaksi, ini harus kita analisa, kita melakukan jurnal atau kita catat, kemudian kita posting ke buku besar, kemudian kita buat neraca saldo sebenarnya sebelum ke laporan keuangan. Kemudian kita kalau ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian, kemudian posting lagi ke buku besar buat neraca saldo setelah penyesuaian, yang dalam hal ini kita bisa membuat laporan keuangan. Nah, dalam membuat laporan keuangan sebetulnya buku besar itu bisa dirinci itemnya ke buku pembantu. Apa saja yang bisa dirinci? Bisa antara lain dari sisi misal buku besar piutang. Kalau di dalam buku besar itu hanya piutang global keseluruhan konsumen kita yang belum bayar ke perusahaan, kita catat global jadi satu di buku besar dengan akun piutang. Namun kita harus mencatat antara konsumen A dengan konsumen B, konsumen C, besaran piutang berbeda-beda. Hal ini kita catat, kita kasih di dalam buku pembantu, yang mana akan memperinci siapa saja yang mempunyai hutang ke perusahaan dan besarannya berapa. Siklus akuntansi ini atau proses akuntansi yang saya jelaskan ini secara lengkap bisa kita lihat di sini. Mulai dari transaksi. Transaksi ini kita analisis mengenai ini, misal kita memperoleh ada suatu bukti transaksi atau kita memperoleh nota ya, nota penjualan. Kita analisis nota penjualan ini mengandung arti apa. Jadi saya menerima nota penjualan yang dalam hal ini saya akan melihat konsumennya siapa, sudah bayar apa belum, apa saja yang kita jual ya. Nah, dari analisis transaksi ini kemudian kita akan mengetahui apa saja akun yang akan berpengaruh. Misal dari penjualan, berarti ada penjualannya naik apa turun. Kita melakukan penjualan ini, kita menerima uang atau belum. Jika menerima uang berarti akunnya yang berpengaruh kas. Jika belum berarti akun yang berpengaruh ada piutang dagang. Nah, setelah analisis transaksi itu kita lakukan, langkah berikutnya yaitu kita menyiapkan jurnal. Artinya kita catat ke dalam jurnal. Setelah kita catat, ini kemudian kita posting ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo, kemudian jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan, kita menyusun jurnal penyesuaian, posting lagi ke buku besar, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Nah, antara sebelum membuat laporan keuangan, kita disarankan ya. Jadi antara menyusun jurnal neraca saldo sampai laporan keuangan, kita disarankan menyusun kertas kerja supaya apa? Kita lebih teliti lagi apa yang kita tuliskan di dalam neraca saldo itu tidak ada suatu kekeliruan. Begitu juga di dalam kertas kerjanya. Nah, di dalam ini akan saling cross check.
Nah, yang mana kalau sudah benar antar kedua hal ini, maka kita bisa menyusun laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, kita membuat atau menyusun jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah jurnal penutup, dan bisa melakukan jurnal pembalik. Nah, satu transaksi sudah selesai, ganti lagi ke transaksi berikutnya, begitu seterusnya. Nah, ini proses atau siklus akuntansi. Nah, hal ini dari banyaknya siklus ini kita akan menjelaskan step by step. Ya, kita akan menjelaskan dalam beberapa pertemuan. Pertemuan kali ini saya akan fokus mengenai analisis transaksi dan bagaimana melakukan penjurnalan. Oke, sekarang yang berikutnya kita coba analisis transaksi. Ya, setiap bukti yang kita terima itu harus kita analisa dulu. Dari transaksi tersebut, akun apa yang berpengaruh? Akun tersebut akan bertambah atau berkurang. Jika akun bertambah, itu di sebelah debit atau sebelah kredit. Begitu seterusnya. Kemudian setelah kita analisa, baru kita catat. Nah, sebelum ini kita coba menganalisis transaksi-transaksi apa sih yang ada di perusahaan jasa. Karena dalam hal ini saya fokus di perusahaan jasa. Transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa ini secara umum, saya tidak harus seperti ini, tidak. Secara umum yaitu biasanya dalam perusahaan mulai berdiri ini ada penanaman modal dari pemilik. Jadi pemilik memberikan harta pribadinya sendiri ke perusahaan. Artinya ada penanaman modal dari pemilik. Jika ada penanaman modal dari pemilik, akan kita analisa. Ya, pasti ada bukti. Pemilik memberikan ke perusahaan berupa apa? Bisa berupa uang. Berarti perusahaan akan menyiapkan ada penerimaan kas, penerimaan uang dari pemilik ya ke perusahaan. Nah, ini jadi ada satu bukti. Sebelum ada bukti kita tidak bisa melakukan siklus akuntansi ke berikutnya yaitu jurnal atau pencatatan. Nah, jadi harus dibuat suatu bukti. Jadi menanamkan modal nanti akan kita analisa akun apa saja yang akan bertambah dan apakah ada akun yang berkurang. Akun apa saja kita analisa satu persatu. Kemudian transaksi yang berikutnya yang biasanya juga ada di perusahaan jasa yaitu pemilik mengambil harta dalam hal ini yang saya maksud adalah harta perusahaan. Pemilik mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Jadi sah-sah saja pemilik misal mengambil uang ke perusahaan. Nah, jangan lupa pemilik mengambil uang juga harus ada bukti. Ya, buktinya di sini harus berupa bukti transaksi yang bisa dilihat. Tidak boleh hanya secara lisan. Ya. Nah, ini kita analisa akun apa saja yang akan berpengaruh. Ya. Kemudian yang berikutnya, perusahaan ada transaksi perusahaan memberikan pinjaman ke pihak lain. Ya, ke siapapun. Misal memberikan jasa tapi belum dibayar. Ini artinya apa? Perusahaan memberikan pinjaman ke pihak lain atau memang betul-betul pegawai pinjam ke perusahaan. Nah, bisa juga. Kemudian ada transaksi berikutnya, perusahaan menerima pembayaran piutang dari pihak lain. Artinya perusahaan menerima pembayaran piutang di sini pihak lain yang tadi kita berikan pinjaman ini melunasi, berarti perusahaan menerima pembayaran. Kemudian perusahaan membeli aset lancar berupa apa? Perlengkapan mungkin ya, atau persediaan perlengkapan, atau aset tetap. Aset tetap bisa berupa tanah, gedung, peralatan kendaraan baik secara tunai atau kredit. Kemudian ada transaksi perusahaan menyewa gedung atau alat atau peralatan untuk beberapa periode ke depan. Ya, penyewaan ini bisa uang diserahkan di awal saat kita perjanjian atau bisa setiap bulan saat kita menempati baru membayar. Nah, ini juga bisa terjadi. Transaksi berikutnya yang sering terjadi juga di perusahaan jasa yaitu perusahaan meminjam uang, baik itu ke pihak lain atau ke pihak bank. Kemudian ada perusahaan menyerahkan jasa, bisa secara tunai
dan bisa secara kredit. Artinya jasa yang kita punyai kita serahkan kepada pembeli. Nah, ini bisa secara tunai. Kalau secara tunai berarti perusahaan menerima uang langsung, ya. Tapi kalau secara kredit berarti kita memberikan jasa tapi belum dibayar. Kemudian transaksi berikutnya yaitu perusahaan menerima uang terlebih dahulu. Artinya dari konsumen itu ngasih uang dulu, tapi jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi kalau biasanya kita ngasih DP gitu ya, jadi konsumen ngasih DP atau down payment atau uang muka untuk meminta jasa di saat-saat tertentu. Jadi misal kita menerima reparasi komputer, sebelum komputer ini kita selesaikan, dari konsumen sudah memberikan uang ke perusahaan. Nah, ini juga bisa terjadi. Kemudian perusahaan membayar biaya-biaya. Jadi perusahaan menerima jasa pihak lain dan langsung dibayar. Contoh begini, misal perusahaan menikmati listrik dari PLN. Nah, ada tanggal tertentu di mana perusahaan harus membayar listrik yang sudah dinikmati tersebut. Jadi pihak PLN sudah memberikan jasa ke perusahaan dan hal ini ya, ada transaksi perusahaan harus membayar dari jasa yang sudah diberikan oleh PLN tadi. Kemudian ada transaksi perusahaan mengakui adanya biaya atau perusahaan menerima jasa pihak lain, namun karena ada sesuatu hal di likuiditas kas perusahaan, maka perusahaan belum dapat membayar. Contoh misal perusahaan telah menerima jasa dari pegawai, artinya pegawai sudah kerja. Di akhir periode harusnya sesuai kesepakatan perusahaan harus membayar gaji, ya. Namun karena berbagai hal ternyata perusahaan nggak bisa membayar. Karena pegawai sudah kerja di periode tersebut, maka perusahaan tetap harus mengakui adanya biaya gaji di periode tersebut. Karena belum dibayar, maka akan timbul kreditnya, ada timbul utang. Nah, ini. Jadi ini beberapa transaksi yang harus kita analisa. Ini transaksi-transaksi yang sering terjadi di perusahaan jasa. Ya. Sekarang langkah berikutnya, setelah kita analisa, ya, jadi transaksi kita analisa, ini akun apa saja yang terkait, kemudian bertambah atau berkurang. Nah, setelah kita analisa, kita melakukan siklus yang kedua, yaitu melakukan pencatatan atau journalizing. Ya. Journalizing ini proses mencatat setiap transaksi keuangan yang telah kita analisa tadi yang terjadi ke dalam buku harian, ya, atau buku jurnal. Ya. Nah, buku jurnal apa? Buku jurnal dalam hal ini catatan kronologis dan sistematis. Bahasa kronologis itu berarti sesuai urutan waktu. Jadi memang setiap saat kita melakukan transaksi, ya, ini harusnya langsung dicatat secara kronologi urutan waktunya. Tanggal 1 ya kita melakukan apa, langsung kita catat. Tanggal 2 kita melakukan apa, kemudian catat. Jadi dengan langsung mencatat akan terlihat catatan itu berurutan sesuai waktu yang terjadi. Dan sistematis, ya, sistematis dalam hal ini sudah ada ketentuan aturan debit kreditnya, cara penulisannya seperti apa, kita susun secara sistematis dalam form yang sudah diterima secara umum. Ya, apa yang kita catat yaitu atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Ya, jurnal di sini ada dua bentuk. Yang pertama jurnal umum atau general journal, kemudian ada jurnal khusus. Ya. Pada kesempatan kali ini di perusahaan jasa, saya akan mengenalkan mengenai jurnal umum. Ya, bentuk jurnal umum, ya, kita melakukan jurnal umum. Bentuk jurnal umum yaitu secara sudah diterima secara umum. Ini adalah ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom tanggal. Yang kedua kolom keterangan. Kolom keterangan ini nanti kita gunakan untuk mencatat akun-akun yang berpengaruh terhadap transaksi yang kita catat tersebut. Kemudian
ada referensi. Referensi ini nanti kita isi saat kita melakukan siklus yang ketiga, yaitu posting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit, ya. Jadi kolom debit kredit ini kita mencantumkan nominal angka rupiah. Kalau dalam ini kita di Indonesia, kita mencantumkan berapa rupiah yang didebit. Jadi akunnya ditulis di keterangan, angkanya atau rupiahnya kita tulis di kolom yang sesuai. Misal di sini kas bertambah saya taruh di debit. Kita tulis di debit ini tapi tidak menulis kas, tetapi rupiahnya yang kita tulis di kolom debit. Begitu juga yang kreditnya apa? Kreditnya nama akunnya kita tulis di kolom keterangan, rupiahnya kita tulis di kolom kredit. Nah, ini bentuk jurnal umum yang sudah diterima umum dan sudah diakui secara umum juga, ya, bahwa ini adalah jurnal umum untuk mencatat adanya transaksi-transaksi perusahaan. Oke, sekarang kita melakukan jadi ada pertanyaan, kita melakukan penjurnalan itu ada pertanyaan. Berarti akun apa saja yang kita taruh di debit dan akun apa saja yang kita taruh di kredit. Kita tulis akunnya di sini. Angkanya kita tulis apakah ini harus saya tulis di debit atau kredit. Nah, pencatatan akun yang ada di debit dan kredit, kita coba mengingat lagi di pertemuan sebelumnya mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi mencatat transaksi ini kita tidak bisa lepas dari mindset kita yang kita sudah membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi seperti apa? Coba saya ingatkan kembali. Persamaan dasar akuntansi kemarin yaitu aset sama dengan utang plus modal. Ya, aset sama dengan utang plus modal. Ini kita tak debit sama dengan kredit. Berarti aset di sini ditaruh di debit, utang modal kita taruh di kredit. Ya. Karena modal ada hal-hal yang berpengaruh terhadap modal, yaitu antara lain pendapatan, biaya, dan prive atau prive, maka kita catat di sini ada pendapatan dikurangi biaya dikurangi prive. Nah, karena di sini ada tanda negatif, coba berarti kalau biaya itu bertambah ada di mana? Sesuai dengan prinsip matematika, kalau pindah ruas ini akan berpindah menjadi tanda positif. Begitu juga yang akun prive, negatif di kredit, berarti supaya positif saya pindah ke debit. Nah, berarti persamaannya menjadi panjang. Aset ditambah biaya ditambah prive itu tempatnya di debit. Kemudian kredit, ya, tempat kredit itu adalah kewajiban atau utang, modal, dan pendapatan. Nah, dari persamaan dasar akuntansi ini mengandung arti bahwa jika ada aset, ada transaksi yang menyebabkan aset perusahaan itu bertambah, nah, bertambah di sini ada tanda di depan tidak ada, artinya bertambah. Aset bertambah, maka akun aset tersebut kita tulis di sebelah debit. Jika ada transaksi yang mengakibatkan biaya perusahaan itu bertambah, maka akun biaya itu kita tulis di sebelah debit. Kebalikannya, berarti jika ada biaya, ada akun biaya menyebabkan akun biaya perusahaan berkurang, maka nanti biaya coba kita pindah ruas. Kalau berkurang berarti harus kita catat di sebelah kredit. Begitu juga dengan prive atau prive. Prive, kalau ada transaksi yang berkaitan dengan prive yang menyebabkan akun prive bertambah, maka akun prive kita catat di sebelah debit. Begitu juga sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan prive, akun prive itu berkurang, maka akun prive kita tulis di sebelah kredit. Ya. Kemudian kewajiban atau utang atau liability. Jika ada transaksi perusahaan yang mengakibatkan utang atau kewajiban atau liability perusahaan itu bertambah, nah ini
di depan kewajiban tidak ada tanda, berarti artinya bertambah. Jika ada transaksi yang mengakibatkan kewajiban atau utang atau liability perusahaan bertambah, maka akun kewajiban tersebut kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan akun kewajiban itu menjadi berkurang, maka akun kewajiban kita tulis di sebelah debit. Kemudian akun modal. Jika ada transaksi yang mengakibatkan modal perusahaan bertambah, maka akun modal kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan modal berkurang, maka akun modal kita tulis di sebelah debit. Kemudian, jika ada transaksi yang mengakibatkan akun pendapatan perusahaan itu bertambah, maka akun pendapatannya kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan perusahaan itu berkurang, maka akun pendapatannya kita tulis di sebelah debit. Nah, dapat kita ringkaskan bahwa kalau aset kalau saya bahasakan di sini aset ya. Aset berarti semua aset yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa di baju muka, kemudian ada aset tetap antara lain ada tanah, gedung, peralatan, kendaraan. Nah, jika akun-akun aset tersebut itu bertambah, maka akun aset kita tulis di sebelah debit. Jika ada transaksi yang mengakibatkan akun asetnya berkurang, maka akun aset kita tulis di sebelah kredit. Begitu juga dengan utang. Nah, sekarang kalau utang, ada transaksi yang mengakibatkan utang perusahaan bertambah, maka akun utang kita tulis di sebelah kredit. Jika ada transaksi yang mengakibatkan utang perusahaan berkurang, maka akun utang kita tulis di sebelah debit. Jika ada transaksi yang mengakibatkan modal perusahaan bertambah, maka akun modal perusahaan kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan akun modal perusahaan berkurang, maka akun modal kita tulis di sebelah debit. Yang berikutnya, jika ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan perusahaan itu bertambah, maka akun pendapatan kita tulis di sebelah kredit. Begitu sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan pendapatan itu berkurang, maka akun pendapatan kita tulis di sebelah debit. Kemudian yang terkait dengan biaya atau beban. Jika ada transaksi yang mengakibatkan biaya atau beban itu bertambah, maka akun beban atau biaya perusahaan itu kita tulis di sebelah debit. Begitu juga sebaliknya, jika ada transaksi yang mengakibatkan biaya atau beban perusahaan berkurang, maka akun biaya atau beban itu kita tulis di sebelah kredit. Yang berikutnya terkait dengan pengambilan harta perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi pemilik ya. Jadi ada transaksi yang mengakibatkan akun prive atau prive perusahaan itu bertambah, maka akun privenya kita tulis di sebelah debit. Jika ada transaksi yang mengakibatkan akun prive berkurang, maka akun prive kita tulis di sebelah kredit. Nah, ini kita rangkumkan seperti ini ya. Ini tidak lain berasal dari persamaan dasar yang sudah saya terangkan sebelumnya tadi. Ya. Jadi aset, biaya, prive ini tempatnya di debit jika bertambah. Berarti jika berkurang, berarti kita taruh di kredit. Coba kita cek. Aset bertambah debit, berkurang kredit. Biaya bertambah debit, berkurang kredit. Begitu juga prive atau prive. Bertambah di debit, berkurang kredit. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kewajiban modal pendapatan, ini tempatnya di kredit. Berarti kewajiban modal pendapatan ini bertambah, kita tulis di kredit. Sebaliknya, jika berkurang, berarti kita tulis di debit. Coba kita cek. Utang atau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit.
Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, jadi rangkuman yang saya tulis di sini itu berasal dari persamaan dasar akuntansi. Nah, mengapa persamaan dasar akuntansi bisa seperti ini? Sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang coba kita menganalisa satu persatu dan bagaimana jurnalnya. Kita pitati dari transaksi-transaksi yang tadi sudah kita identifikasikan, ya. Coba kita review lagi dari dasar rangkuman yang sudah kita miliki ini, ya. Transaksi yang pertama, misal ada penanaman modal atau pemilik memberikan harta pribadinya ke perusahaan. Nah, sekarang kita lihat harta pemilik yang diberikan perusahaan berupa apa? Misal berupa kas. Kas itu aset. Pemilik, ya, harta pemilik berkurang. Yang kita catat di sini adalah harta perusahaan. Jika pemilik ngasih ke perusahaan, berarti harta perusahaan akan bertambah. Ya, berarti harta perusahaan bertambah berupa harta apa? Berupa kas. Harta bertambah kita lihat lagi, ya. Harta atau aset bertambah kita tulis di sebelah debit. Berarti jurnalnya kalau ada harta pemilik, ya, yang diberikan perusahaan berupa kas, ya, pemilik memberikan harta ke perusahaan berupa kas, maka jurnalnya debitnya kita tulis kas. Sebesar berapa? Sebesar yang diberikan oleh pemilik. Kreditnya apa? Modal. Ya, jadi karena pemilik memberikan harta pribadinya ke perusahaan, maka akan berakibat pada modal perusahaan bertambah. Modal perusahaan bertambah itu kita tulis di sebelah kredit. Nah, ini modal bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang kita identifikasi lagi. Misal harta perusahaan harta pemilik yang diberikan ke perusahaan itu berupa harta selain kas. Harta selain kas itu apa, Bu? Ya bisa piutang. Piutang dia punya pinjaman di pihak lain, atau bisa perlengkapan, atau bisa sewa di badi muka, atau bisa aset tetap, tanah, gedung, peralatan, kendaraan diberikan ke perusahaan. Jadi aset-aset milik pribadi pemilik diberikan oleh pemilik ke perusahaan. Dampaknya apa dari transaksi tersebut? Berarti aset perusahaan bertambah. Karena kita mencatat di pihak perusahaan, ya, sekali lagi, ya. Kalau dilihat dari harta pemilik, itu memang harta pemiliknya berkurang. Tetapi karena kita mencatatnya di pihak perusahaan, pemilik memberikan ke perusahaan, berarti harta perusahaan akan bertambah. Harta bertambah di sebelah debit. Ini saya tulis titik-titik. Titik-titik ini berarti artinya apa yang diberikan oleh pemilik selain kas. Bisa tadi perlengkapan, bisa tanah, bisa gedung, bisa kendaraan, bisa peralatan. Kreditnya apa? Karena dari pemilik, maka akun modal perusahaan akan bertambah. Modal bertambah, kita tulis di sebelah kredit. Nah, sekarang ada kemungkinan lagi. Pemilik ngasih asetnya itu bisa berupa kas dan non-kas. Ya, jadi ngasih uang plus aset tetap misal. Nah, saat ini kalau ada pemilik memberikan aset kas dan non-kas ke perusahaan, efeknya adalah harta perusahaan berupa kas dan non-kas perusahaan akan bertambah. Harta bertambah kita tulis di sebelah debit. Berarti debitnya adalah akun kas, ya. Kemudian saya tulis titik-titik. Selain kas apa? Bisa diberikan tanah, kita tulis di sini tanah. Yang diberikan kendaraan, kita tulis di sini kendaraan. Yang dikasihkan peralatan, kita tulis di sini peralatan. Kreditnya adalah modal. Modal dari pemilik. Ya, pemilik ngasih ke perusahaan, berarti akun modal perusahaan bertambah. Modal perusahaan bertambah ditulis di sebelah kredit. Ya, saya tulis begini, asumsinya ini debit, ini kredit. Ini debit, ini kredit. Ini debit, ini kredit.
Ya. Oke, sekarang kita analisa transaksi berikutnya. Ya. Bagaimana kalau ada transaksi pemilik mengambil harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik? Nah, jika pemilik mengambil harta, kalau tadi kan pemilik memberikan harta pribadinya, sekarang pemilik mengambil harta perusahaan yang kita catat di pihak perusahaan, berarti kalau harta perusahaan diambil oleh pemilik, berarti harta atau aset perusahaan akan berkurang. Nah sekarang untuk mengidentifikasi jurnal, kita coba buat apa sih yang diambil oleh pemilik? Oh, yang diambil berupa kas perusahaan. Berarti harta perusahaan berupa kas itu akan berkurang. Harta berkurang kita tulis di sebelah kredit. Nah, debitnya apa? Karena diambil pemilik untuk kepentingan pribadi, maka ada muncul akun prive. Akun prive perusahaan akan bertambah. Jadi jurnalnya prive kita tulis di sebelah debit atau prive kita tulis di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Sekarang misalnya yang diambil itu berupa harta selain kas. Berarti karena tetap pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi akan muncul akun prive atau prive. Akun prive bertambah di sebelah debit. Kreditnya apa? Yang diambil apa? Kalau yang diambil itu tanah atau kendaraan, berarti tanah perusahaan atau kendaraan perusahaan akan berkurang. Aset berkurang kita tulis di sebelah kredit. Berarti kreditnya adalah apa yang diambil. Saya tulis titik-titik. Kalau tanah, kita tulis di sini tanah. Tapi dalam kurung yang barang yang diambil jangan ditulis lagi. Yang diambil adalah kendaraan yang semula diberikan atas nama perusahaan, sekarang diambil pemiliknya untuk kepentingan pribadi pemilik. Udah, ini saya akukan milik saya sendiri, ya, tidak boleh tidak untuk perusahaan. Boleh seperti itu. Berarti kreditnya adalah kendaraan, ya. Yang dalam hal ini bukan berarti hanya kendaraan itu pemilik memakai, tetapi kepemilikannya berpindah. Yang semula kendaraan kepemilikannya adalah perusahaan, kendaraan itu milik perusahaan, sekarang dirubah, kendaraan itu menjadi pemiliknya, pemilik pribadi. Ya, dengan adanya tersebut, maka kendaraan kita keluarkan dari harta perusahaan. Harta perusahaan berkurang, kita tulis di sebelah kredit. Gitu. Jadi yang saya maksud di sini adalah kepemilikannya. Ya, kan boleh Bu, pemilik pinjam motor, beda. Pinjam dengan pemindahan kepemilikan berbeda. Jadi memang benar-benar kepemilikannya dirubah, mulai dari yang semula milik perusahaan diambil untuk kepentingan pribadi, berarti berubah menjadi pemilik. Hak pemilikannya adalah pemilik. Oke. Sekarang transaksi yang berikutnya yang berkaitan dengan piutang. Piutang itu apa? Piutang itu pinjaman atau perusahaan memberikan pinjaman ke pihak lain atau uang perusahaan di tempat orang lain, ya. Uang perusahaan di tempat orang lain kan banyak kemungkinan. Perusahaan memberikan pinjaman atau perusahaan sudah memberikan jasa tapi belum dibayar. Berarti kan uang perusahaan di tempat orang lain. Kalau uang perusahaan di tempat pihak lain itu namanya piutang, ya. Jadi misal perusahaan memberikan pinjaman, maka kita buat jurnal. Perusahaan memberikan pinjaman, berarti kas perusahaan di tempat orang lain. Berarti akun piutang perusahaan akan bertambah. Akun piutang perusahaan bertambah, kita tulis di sebelah debit. Apa yang kita pinjamkan? Uang. Kalau uang berarti uang perusahaan berkurang. Uang itu kas. Kas perusahaan berkurang, kas berkurang, kita tulis di sebelah kredit. Nah, sekarang jika perusahaan menerima pelunasan piutang. Nah, sekarang perusahaan menerima pelunasan piutang. Pihak lain tadi atau konsumen tadi membayar. Yang kita pinjemin tadi dilunasi. Kita memberikan jasa tadi belum dibayar, sekarang dilunasi. Nah, kalau bahasa dilunasi berarti kas perusahaan akan bertambah. Perusahaan menerima uang.
penerimaan uang berarti kas perusahaan bertambah. Kas bertambah kita tulis di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena itu dari pelunasan piutang, berarti logikanya piutang perusahaan atas nama konsumen tadi akan berkurang. Piutang itu masuk aset, aset berkurang kita tulis di sebelah kredit. Kemudian transaksi yang berkaitan dengan perusahaan membeli perlengkapan. Perlengkapan itu bisa bahan habis pakai atau alat tulis kantor ya, dengan tujuan untuk persediaan. Maksudnya belinya banyak untuk stok, nanti mengambilnya tertentu saat membutuhkan. Jika seperti itu, coba kita lihat belinya secara tunai atau kredit. Kalau tunai berarti perusahaan membeli perlengkapan. Akibatnya apa? Perlengkapan perusahaan kan akan bertambah. Perlengkapan itu masuk aset. Aset bertambah kita tulis di sebelah debit. Belinya perlengkapan dengan apa? Uang. Uang itu kas. Berarti kas perusahaan bagaimana kalau membeli? Ya, kas perusahaan akan berkurang. Kas itu masuk aset. Aset berkurang kita tulis di sebelah kredit. Berarti jurnalnya perlengkapan atau persediaan perlengkapan kreditnya kas. Yang berikutnya, jika membeli perlengkapannya itu secara kredit, artinya kita membeli alat tulis, ya, tapi belum membayar. Dampaknya apa? Perlengkapan perusahaan akan bertambah, ya kan, membeli perlengkapan. Perlengkapan itu aset. Aset bertambah kita tulis di debit, tapi ini tidak terus kita tulis aset, tapi asetnya apa? Membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah di sebelah debit. Apa yang bertambah lagi? Kita membeli perlengkapan belum bayar, berarti muncul kewajiban. Ya, utang perusahaan bagaimana? Kalau beli perlengkapan belum membayar, utang perusahaan akan bertambah. Utang bertambah tadi di sebelah kredit. Ya, jadi kita tulis di sini utang perusahaan di sebelah kredit. Karena utang perusahaan bertambah. Oke, transaksi berikutnya. Perusahaan membeli perlengkapan untuk langsung dipakai. Nah, bisa juga saya butuh kertas 1 rem, saya hanya beli 1 rem. Saya butuh pulpen 1, saya hanya beli 1. Nah, ini bisa juga terjadi ya. Jika memang itu perusahaan membeli perlengkapannya langsung dipakai, tidak untuk persediaan. Kita coba lihat dari transaksi kalau secara tunai. Jika perusahaan itu membeli alat tulis kantor langsung dipakai, ya, kita tidak boleh mengakui itu adanya persediaan perlengkapan karena apa? Langsung dipakai. Jika langsung dipakai, kita akui itu sebagai pengorbanan kita untuk kegiatan operasional. Pengorbanan itu biaya. Berarti kita buat jurnal, biaya perusahaan akan bertambah. Biaya apa ya? Biaya perlengkapan. Biaya bertambah kita tulis di sebelah debit. Maka jurnalnya, debitnya adalah biaya perlengkapan. Langsung kita bayar, berarti aset perusahaan ada yang berkurang. Aset perusahaan yang berkurang apa? Aset kas, uang. Ya, kas perusahaan bagaimana? Berkurang. Kas berkurang kita tulis di sebelah kredit. Ya. Namun jika secara kredit artinya belum dibayar, maka debitnya sama. Kita membeli perlengkapan, berarti kita langsung kita pakai. Berarti biaya perlengkapan kita tulis di debit, kreditnya karena belum membayar, maka utang perusahaan akan bertambah. Utang bertambah kita tulis di sebelah kredit. Ya. Oke, sampai sini semoga masih dapat dipahami ya. Selanjutnya, ada transaksi yang berkaitan dengan membayar sewa gedung atau peralatan untuk periode berikutnya ke depan. Bayarnya saat perjanjian sewa ya. Dalam hal ini, misal kita kalau membayar sewa itu diminta uang di awal perjanjian, berarti kan sewanya itu logikanya untuk periode-periode berikutnya. Ya, periode dalam hal ini periode laporan keuangan. Periode laporan keuangan minimal 1 bulan, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya, misal bulanan, kita menyewa untuk 1 tahun pada saat ini.
Ya, pada tanggal 24 Oktober kita menyewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Berarti logikanya gedung itu belum kita pakai. Berarti kalau kita menyewa gedung ya belum kita pakai, kita ada akun yang nama akun aset. Aset kita bertambah, aset perusahaan bertambah. Aset perusahaan bertambah berupa apa? Ada akun yang namanya sewa dibayar di muka. Berarti akun sewa dibayar di muka bertambah. Ya, bertambah kita tulis di sebelah debit. Dampaknya ya, lalu kalau kita analisis transaksi ada 2 hal yang terkait ya. Dampaknya apa? Dengan kita menyewa dan langsung membayar di awal, harta perusahaan berupa uang akan berkurang. Uang itu kas, berarti kas perusahaan berkurang. Kas berkurang kita tulis di sebelah kredit. Ya. Yang berikutnya, jika kita menyewanya, ya, itu ditagihnya per bulan. Pada saat laporan ini, misal bulan Oktober mulai 24, karena belum kita tempati, berarti kita akukan November kita bayar. Desember kita bayar lagi untuk sewa 1 bulan. Berikutnya sewa lagi 1 bulan. Sewa lagi 1 bulan. Nah, kalau seperti itu, maka karena kita menyewa dan langsung kita gunakan, kita nikmati jasa pihak lain tersebut, maka kita akui itu sebagai biaya. Berarti jurnalnya biaya sewa, kreditnya adalah kas. Nah, namun bisa juga dari tadi misal tanggal 24 ini kita menyewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita akui sebagai biaya. Nanti efeknya ini itu akan terjadi penyesuaian yang belum kita nikmati gedungnya berapa bulan yang belum harus kita tetap kita akui sebagai itu sewa dibayar di muka. Jika sudah kita akui sebagai biaya. Oke, transaksi berikutnya, perusahaan membeli aset tetap, bisa tanah, gedung, kendaraan. Dengan transaksi perusahaan membeli aset tetap, misal membeli tanah, berarti perusahaan membeli tanah perusahaan akan bertambah. Nah, kalau belinya secara apa? Kalau secara tunai, maka tanah atau aset bertambah, kita tulis di sebelah debit. Saya tulis titik-titik, ini artinya apa yang dibeli. Kalau kita beli tanah, kita tulis di sini tanah. Ya, jika kita belinya itu tanah, kita tulis di sini tanah. Tapi jika kita membelinya gedung, kita tulis gedung. Jika kita belinya peralatan, kita tulis di sini peralatan. Tapi jika kita membelinya berupa kendaraan, kita tulis di sini kendaraan. Nah, makanya di sini saya tulis titik-titik, artinya apa yang kita beli. Nah, kalau secara kredit sama, apa yang kita beli ini kita taruh di debit ya. Kalau secara kredit berarti belum bayar. Kalau belum bayar muncul kewajiban. Kewajiban perusahaan akan bertambah. Kewajiban bertambah kita tulis di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yang berkaitan dengan utang usaha. Perusahaan pinjam ke pihak lain, bisa ke bank, bisa ke pihak lain. Jika perusahaan menerima pinjaman atau utang dari pihak lain. Jadi saat ini perusahaan pinjam ke bank. Kemudian saat ini menerima uang, ya, karena kita pinjam ke bank atau pihak lain, ya, menerima uang, maka uang perusahaan bertambah. Uang itu kas bertambah, kita tulis di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena itu berasal dari utang, berarti timbul kewajiban. Wajiban bertambah, kita tulis di sebelah kredit. Kemudian, jika perusahaan melunasi pinjaman atau utang, perusahaan melunasi, berarti logikanya kewajiban perusahaan berkurang. Kewajiban berkurang kita tulis di sebelah debit. Ya, maka utang kita tulis di debit, artinya berkurang. Kita bayarnya pelunasan pakai apa? Pasti uang. Ya, berarti uang perusahaan bagaimana? Berkurang. Uang itu aset.
ya. Berarti uang itu kas itu aset. Berarti kas berkurang, kita tulis di sebelah kredit. Oke. Kemudian transaksi perusahaan telah memberikan jasa, ya, karena ini perusahaan jasa, perusahaan memberikan jasa. Memberikan jasa ini secara apa? Apakah secara tunai? Kalau secara tunai berarti perusahaan memberikan jasa langsung dibayar. Kalau memberikan jasa langsung dibayar saat perusahaan menyerahkan jasa, berarti harus kita akui yang namanya akun pendapatan, ya. Nah, akun pendapatannya jadi bagaimana? Pendapatan perusahaan jadi bertambah. Akun pendapatan bertambah, kita tulis di sebelah kredit. Dengan memberikan jasa, apa yang diterima oleh perusahaan? Uang itu kas perusahaan bagaimana? Bertambah. Kas bertambah, kita tulis di sebelah debit. Nah, tapi kalau secara kredit, kita sudah memberikan jasa, kita akui itu pendapatan, tapi belum dibayar. Karena belum dibayar berarti uang kita di tempat konsumen tadi. Itu namanya apa? Piutang. Berarti dampaknya, efeknya yaitu piutang perusahaan akan bertambah. Piutang itu aset. Ya, aset bertambah, kita tulis di sebelah debit. Ya, kreditnya apa? Karena kita memberikan jasa, ya, kita muncul piutang, itu berasal dari kita memberikan jasa. Memberikan jasa kita harus mengakui sebagai pendapatan jasa. Oke. Sekarang yang berkaitan dengan perusahaan telah menerima uang di awal, artinya tadi misal kita mereparasi nih, tapi kita dikasih uang muka dulu, kasih uang di awal, tapi jasa belum kita terima. Kalau belum kita terima, berarti jasa belum kita berikan, tapi uangnya sudah kita terima. Efeknya apa? Kas perusahaan akan bertambah. Kas bertambah, kita tulis di sebelah debit. Kreditnya apa? Karena memberikan jasa di awal, ya, artinya jasanya belum diberikan. Kalau jasa belum diberikan berarti kita menerima uang, itu kewajiban perusahaan bertambah. Nah, kewajiban bertambah, kita tulis di kredit. Kewajiban berupa apa? Karena di sini berkaitan dengan jasa, maka kita tulis pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan terima di muka nanti masuk kelompok utang, kewajiban perusahaan. Kenapa kewajiban? Karena perusahaan belum memberikan jasa. Kenapa belum memberikan jasa? Karena belum sesuai dengan kesepakatan. Misal kita sepakati bahwa reparasi itu akan kita kerjakan lebih dulu, ya. Kita kerjakan sesuai dengan urutan tunggu reparasinya. Uang kita terima saat ini, tapi reparasi tidak langsung kita kerjakan. Nah, dengan adanya transaksi itu maka muncul kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan berupa apa? Pendapatan diterima di muka. Oke, sekarang transaksi perusahaan membayar biaya. Ya, perusahaan menerima jasa dari pihak lain. Misal perusahaan telah menikmati adanya air. Ya, berarti ada kewajiban perusahaan membayar biaya air, Nah, dengan membayar air itu kita tulis dengan akun biaya air. Biaya berarti biaya perusahaan bertambah, biaya bertambah, kita tulis di sebelah debit. Kalau secara tunai berarti kita bayar pakai apa? Uang. Berarti kasnya perusahaan berkurang, kas berkurang, kita tulis di sebelah kredit. Oke. Kemudian jika ada perusahaan, ya, perusahaan menerima jasa pihak lain, ya, artinya tadi air sudah kita nikmati, tapi belum bisa kita bayar. Kenapa belum bayar? Nggak ada uang, ya. Berarti karena air sudah kita nikmati, ya, maka kita harus tetap mengakui itu adanya biaya air. Biaya bertambah, ditulis di sebelah debit. Karena belum membayar, maka muncul utang. Nah, utangnya supaya berbeda dengan utang usaha, yaitu berkaitan dengan jasa yang kita berikan, maka utang ini karena berkaitan dengan biaya, maka kita tulis utang biaya titik-titik.
titik-titiknya apa? Misal tadi air, berarti jurnalnya debitnya biaya air, kreditnya utang biaya air.